Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subroto Rapi. Saat ini saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kerja pernyataan diri dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Mata kuliah ini tayang di semester 1 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran FKIP UNS. Perkuliahan selama 1 semester ke depan akan dilaksanakan secara kritis, analisis, dan partisipasi dengan pendekatan berbasis kasus dan berbasis proyek. Kegiatan utama mata kuliah ini akan dilaksanakan secara hybrid dengan porsi 80% tatap muka dan 20% secara daring asinkron melalui Learning Management System. Sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, saya menerapkan 3 aspek penting dalam pembelajaran di mata kuliah ini, yaitu aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Selama 1 semester ke depan, perkuliahan akan dilakukan selama 14 kali dan di setiap pertemuan akan dilaksanakan selama 150 menit. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dan bisnis. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Sedangkan bahan kajian pada mata kuliah ini adalah dasar-dasar ilmu ekonomi mikro, dasar-dasar ilmu ekonomi makro, mekanisme pasar, lingkungan bisnis, dan bisnis dalam konteks global. Mata kuliah ini terdiri dari 8 sub CPMK dan pada unjuk kerja kali ini saya akan menayangkan salah satu perkuliahan yang ada pada di pertemuan ketiga dengan sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang aliran kegiatan perekonomian. Pada pertemuan kali ini atau pada seluruh mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan bisnis yang saya ampu, jenis dan bobot penilaian terdiri dari 6 jenis, yaitu aktivitas partisipatif dengan basisnya case method dengan bobot 15%, aktivitas proyek dengan team based project itu mempunyai bobot penilaian 15%, tugas harian mempunyai bobot 5%, kuis mempunyai bobot 5%, ujian tengah semester mempunyai bobot 25%, dan ujian akhir semester mempunyai bobot 35%. Pada video kali ini, saya akan menayangkan salah satu perkuliahan di pertemuan ketiga, di mana mahasiswa akan belajar dan mendiskusikan tentang aliran kegiatan perekonomian. Pada perkuliahan ini, mahasiswa akan mendiskusikan tentang bagaimana peran sektor rumah tangga, sektor bisnis, dan pemerintah dalam membentuk kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Terima kasih dan selamat menyaksikan video perkuliahan yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, pagi hari ini kita akan melanjutkan ya perkuliahan kita pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pagi ini kita akan memasuki pertemuan keempat, di mana di pertemuan ketiga kemarin kita sudah mendiskusikan tentang prinsip-prinsip ekonomi. Tetapi sebelum kita mulai perkuliahan, agar acara perkuliahan kita pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali acara perkuliahan kita pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki
acara inti perkuliahan, saya ingin absen dulu ya teman-teman semua untuk memastikan kehadiran dari teman-teman semuanya. Jadi nanti yang ketika saya panggil namanya tolong angkat tangannya. Yang pertama Hani, yang kedua Juwita, nomor 3 Zahra, nomor 4 Farel, nomor 5 Putri, nomor 6 Rofi, nomor 7 Umi, oke, nomor selanjutnya Diva. Oke, hadir semua ya. Terima kasih. Di pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu kemarin dengan judul topik yang kita diskusikan adalah tentang circular flow model. Secara sederhana pada perkuliahan ini perlu saya sampaikan juga ya bahwa dalam mata kuliah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah di mana capaian ini sudah kita diskusikan di pertemuan pertama dulu. Capaian ini adalah apa yang akan kalian harus kuasai ketika mata kuliah ini selesai. Tetapi kalau khusus untuk topik pada pagi hari ini, itu ada capaian, sub-capaian pembelajaran mata kuliah, di mana nanti di akhir mata kuliah ini kalian diharapkan atau diwajibkan untuk menguasai tentang memahami dan menganalisis tentang aliran kegiatan perekonomian yang melibatkan sektor rumah tangga, sektor bisnis, dan peran pemerintah dalam proses interaksi kedua sektor tersebut. Jadi nanti diskusi kita tentang interaksi antara sektor rumah tangga, sektor bisnis, dan pemerintah nanti akan kita diskusikan dengan sangat mendalam pada perkuliahan pagi hari ini. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, coba perhatikan kedua gambar di depan ini. Di sebelah kanan saya atau sebelah kiri kalian, itu ada gambar Indomie yang sudah siap saji. Siap saji artinya itu di meja makan kalian. Kemudian di sebelah kiri saya, sebelah kiri saya, itu ada pekerja-pekerja di pabrik Indomie yang sedang membuat mie instan itu. Perhatikan kedua gambar ini. Kira-kira apa yang membedakan di sini? Oke. Gambar yang kiri, yang Indomie sudah disajikan itu kalau saya melihatnya mungkin latarnya itu di rumah. Tetapi kalau yang kanan itu ada proses produksi mie itu mungkin latarnya itu tempatnya bertempat di pabrik. Oke, terima kasih Hani. Bagus sekali, jawaban yang sangat bagus. Tetapi perbedaan utama dari kedua gambar ini adalah yang satu adalah bagaimana cara manusia mengkonsumsi suatu produk. Konsumsi. Yang gambar ini itu adalah menggambarkan bagaimana cara manusia itu memproduksi atau membuat produk itu. Nah, pada dasarnya di dalam sistem perekonomian itu ada dua hal ya. Ini anggap saja rumah kita. Kemudian di sini ada pabrik ya, yang anggap saja ini sebuah pabrik. Secara sederhana, dalam struktur perekonomian itu, ingat ya, ini adalah yang paling sederhana. Itu ada dua hal, ada dua sektor yang saling berinteraksi di sini. Yang pertama adalah sektor rumah tangga. Yang kedua adalah sektor, kita sebut dengan apa? Perusahaan, atau kita sebut dengan sektor bisnis juga nggak apa-apa. Kedua sektor ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Interaksi dari kedua sektor ini merupakan jantung dari sistem perekonomian hampir seluruh negara di dunia. Kecuali kalau kalian tinggal di pedalaman hutan dengan cara berburu dan meramu, mungkin sistem ini tidak berlaku lagi. Tetapi kalau kalian tinggal di society yang umum kita jumpai, dimanapun itu, kemungkinan sudah kita pastikan bahwa interaksi antara kedua sektor ini merupakan inti utama dari proses perekonomian yang terjadi.
Oke, ada dua sektor di sini ya. Masing-masing sektor rumah tangga di sini posisinya kira-kira mempunyai peran apa di sini. Kita harus definisikan dulu perannya apa rumah tangga dalam sektor 2 tadi. Untuk mendefinisikan peran, kita harus pahami dulu kira-kira demand dari rumah tangga itu apa? Apa yang diinginkan rumah tangga dari sektor bisnis? Kira-kira kalian butuh apa yang ada di rumah tangga kalian? Produk. Detailkan lagi, ada sabun, ada pasta gigi, ada sikat gigi, ada macam-macam. Artinya rumah tangga itu mempunyai keinginan atau menginginkan barang-barang hasil produksi. Kemudian selain dia rumah tangga juga menginginkan sesuatu, rumah tangga ini juga menawarkan sesuatu. Apa yang bisa ditawarkan rumah tangga kepada sektor bisnis kira-kira? Nah, kerja, kita bayangkan ya, anggota keluarga kita di rumah itu ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di perusahaan tertentu. Berarti apa? Anggota keluarga dari rumah tangga itu ada yang bekerja di pabrik itu. Dengan kata lain, pabrik itu atau sektor bisnis itu membutuhkan tenaga kerja kita. Selain tenaga kerja apa lagi kira-kira? Bayangkan kalian ayahnya mempunyai tanah yang luas. Kemudian ada pabrik yang ingin bangun di situ, kemudian dia nggak punya tanah pabriknya dan dia ingin menyewa tanah yang dimiliki oleh ayah kalian itu. Berarti selain tenaga kerja, rumah tangga juga bisa menyediakan tanah tadi kan, bisa disewa oleh pabrik itu. Dengan kata lain, yang ditawarkan rumah tangga ke sektor bisnis itu kita sebut dengan faktor-faktor produksi. Detailnya nanti akan didiskusikan pada pertemuan selanjutnya atau minggu kelima. Oke, setelah kita memahami apa yang diinginkan oleh sektor rumah tangga dan apa yang ditawarkan oleh sektor rumah tangga tadi, kita juga perlu memahami dulu apa yang diinginkan oleh sektor bisnis ini. Kira-kira bisnis itu butuh apa sih kira-kira? Faktor produksi kan, tenaga kerja, mungkin tanah, mungkin bahan baku, dan seterusnya. Kemudian setelah kita memahami apa yang diinginkan sektor bisnis, kemudian apa yang dia tawarkan. Sektor bisnis itu menawarkan apa kepada rumah tangga? Barang hasil produksinya sektor itu, alias produk-produk jadi kan, yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga itu. Berarti kalau ini bisa kita balik ya, apa yang menjadi demand dari sektor rumah tangga itu merupakan supply dari sektor bisnis. Dan apa yang menjadi supply dari sektor rumah tangga itu akan menjadi demand dari sektor bisnis. Sampai sini bisa dipahami kan? Berarti ada pertemuan apa di situ? Ada pertemuan supply and demand. Seperti yang kita diskusikan pada pertemuan kedua kemarin, ketika ada pertemuan antara supply and demand, berarti terjadi apa di situ? Terjadilah market atau pasar di situ. Berarti ada dua supply dan demand yang saling bertemu, berarti ada dua pasar nanti yang akan juga terjadi di dalam pertemuan itu. Oke, kita setelah memahami supply dan demand dari sektor rumah tangga dan supply dan demand dari sektor perusahaan, coba perhatikan apa yang di papan tulis ini. Ini rumah tangga di sini ya. Kemudian di sini adalah perusahaan atau bisnis. Tadi kita sudah mendiskusikan bahwa apa yang diinginkan rumah tangga merupakan apa yang disuplai oleh perusahaan. Berarti dia menghasilkan produk kan? Berarti ada aliran produk dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Apakah rumah tangga mendapatkan produk ini secara gratis? Maka apa? Kalian harus membayar itu kan? Harus membeli itu dengan uang.
Berarti selain ada aliran produk, ada aliran apa lagi tuh? Ada aliran uangnya. Kalau produk itu dari perusahaan ke rumah tangga, kalau uang berarti siapa yang membayar di sini? Rumah tangga ke perusahaan. Berarti adanya kebalik di sini. Dari rumah tangga ke perusahaan itu ada aliran uang. Karena kita harus membayar, kan nggak mungkin gratis kan di situ. Garis merah ini merupakan aliran produk atau aliran barang. Garis hijau merupakan aliran uang. Nah sekarang kita lihat yang bagian bawah ini. Kita akan menggambar lagi di sini. Tadi rumah tangga itu menawarkan apa ke perusahaan? Faktor produksi. Bisa manusia, bisa tanah, bisa bahan baku dan seterusnya. Berarti ada juga aliran produk yang mengalir dari rumah tangga ke perusahaan. Bayangkan ayah kita atau kakak kita itu bekerja di perusahaan itu. Kerja rodi atau digaji? Gaji kan? Nggak mau kan kerja rodi kan? Berarti ada aliran uang nggak itu dari perusahaan ke rumah tangga? Ada, yaitu dalam bentuk itu tadi kompensasi gaji. Kalau misalkan faktor produksinya tanah, berarti ya sewa tanah itu tadi masuk ke situ. Berarti ada aliran uang di sini. Yang hijau aliran uang. Coba perhatikan di sini, supply dan demand ketemu di sini. Supply dan demand juga bertemu di sini. Kita sudah sama-sama belajar bahwa ketika supply dan demand itu bertemu, maka akan terjadi market atau pasar di situ. Berarti ada dua jenis pasar di sini. Pertama adalah pasar produk yang ada di bagian atas di sini, atau pasar barang. Yang bagian bawah di sini, ini terjadi juga pasar, disebut dengan pasar faktor produksi. Ada dua jenis barang tuh, jangan salah. Kalian buka Jobstreet, buka LinkedIn, buka lowongan kerja di koran, itu sebenarnya sebuah pasar gitu. Artinya ada tawaran, kemudian kita mau menyuplai di situ. Kalau pasar barang seperti apa? Ya kalian ke pasar tradisional, ke Indomaret, ke Alfamart, ke toko Madura yang sekarang banyak banget itu disebut dengan pasar barang. Berarti ada dua jenis pasar yang terbentuk di sini. Ada dua jenis barang yang terbentuk. Sampai sini bisa dipahami ya. Ada dua jenis barang. Berarti sistem perekonomian kita itu secara tidak langsung intinya ada dua sektor ini, kemudian terjadilah supply dan demand bertemu di kedua jenis pasar ini. Nah sekarang problemnya, apakah ada negara di dunia ini yang hanya terdiri dari dua sektor ini toh? Ada kira-kira? Berarti apa kesimpulannya kalau negara ini hanya ada dua sektor itu toh? Berarti hukum rimba yang berlaku. Bisa jadi perusahaan berbuat curang, bisa jadi rumah tangga juga berbuat curang, maka harus ada regulator di situ yang mengatur dalam sistem tata kenegaraan modern, sistem perekonomian modern. Berarti siapa yang berhak mengatur di situ? Pemerintah. Berarti terus tambahkan satu sektor lagi itu di tengah-tengah sini, yaitu pemerintah. Pemerintah tidak berbisnis, pemerintah tidak jualan, tetapi fungsi utamanya dia adalah sebagai regulator atau pengatur, pembuat kebijakan. Kalau ada perusahaan yang curang, itu urusan pemerintah yang beresin. Kalau ada rumah tangga yang merasa dirugikan, itu juga urusan pemerintah. Artinya pemerintah ini mensupport aktivitas interaksi antara rumah tangga dengan perusahaan ini berjalan dengan lancar. Kalau interaksi antara keduanya itu tidak berjalan dengan lancar, berarti supportingnya kurang. Coba lihat aja negara-negara di mana sektor pemerintahnya ini tidak bekerja dengan baik. Pasti bisnisnya juga tidak berkembang, konsumsi juga tidak berkembang. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita sudah mendapatkan 3 sektor dalam sistem perekonomian. Oke. Kita sudah memahami ya bagaimana sistem perekonomian itu bekerja, di mana ada 2 sektor utama, sektor rumah tangga
dan sektor bisnis. Dan kedua sektor itu dalam sistem perekonomian modern itu hampir tidak mungkin bekerja secara independen. Jadi ada satu hal yang sangat penting di sini yang tugasnya itu meregulasi, melindungi dan lain sebagainya, atau mengatur lah interaksi antara kedua sektor itu, yaitu sektor pemerintah di sini. Kita sudah ketemu 3 sektor yang saling berinteraksi, dan ketiga sektor ini menjadi jantung atau menjadi inti dalam sistem perekonomian hampir seluruh negara yang ada di dunia ini. Nggak ada. Sepengetahuan saya tidak ada negara yang tidak menerapkan model perekonomian yang seperti ini. Oke, setelah kita pahami itu, kita lanjutkan ke diskusi ya. Kita lakukan diskusi. Silahkan nanti mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian diskusikan tugas-tugas yang sudah saya kirimkan ke dalam LMS yang bisa kalian akses melalui handphone atau apa. Nanti setelah selesai diskusi sekitar kurang lebih 20 menit, nanti masing-masing kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi itu. Bisa dipahami ini? Oke, silahkan setelah ini langsung dibagi menjadi 2 kelompok ya, seluruh mahasiswa ini. Oke, silahkan. Gimana? Ada kesulitan diskusinya? Aman, oke. Ini draftnya, coba lihat. Oke, terima kasih. Lanjutkan ya. Kelompok selanjutnya ada kesulitan? Belum ada. Sampai mana diskusinya ini? Oke, topiknya oke. Pastikan semua kelompok terlibat dalam diskusi ini dan tuangkan dalam hasil diskusi yang akan kalian kerjakan. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, waktu diskusi sudah habis. Setelah kalian mendiskusikan topik yang sudah kalian akses melalui LMS tadi, nanti selanjutnya adalah silakan menunjuk 1 perwakilan untuk masing-masing kelompok ini, dan kemudian silakan bacakan hasil dari diskusi itu melalui perwakilan yang sudah kalian tunjuk. Tidak perlu ke depan, berdiri aja di tempatnya itu yang perwakilannya nanti, kemudian menyampaikan hasil dari diskusi itu. Diskusi juga nanti ada proses tanya jawab ya, entah dari saya atau dari kelompok lain. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Haneida Farel Antoni, biasa dipanggil Farel. Di sini saya izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami di kelompok 1 dengan topik bagaimana sektor rumah tangga, bisnis, dan pemerintah saling berinteraksi dalam sistem ekonomi. Nah, dari hasil diskusi kami dapat diambil kesimpulan yaitu sektor rumah tangga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja kepada sektor bisnis dan menerima pendapatan berupa upah sewa, bunga, dan laba. Sektor bisnis menggunakan faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dijual kembali ke rumah tangga sebagai konsumen. Sementara itu, pemerintah mengatur dan mengawasi interaksi keduanya melalui kebijakan fiskal dan regulasi, seperti pajak, subsidi, dan belanja negara, serta menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan infrastruktur. Ketiga sektor ini saling bergantung dalam menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaimila Rajul Fiza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nah, topik di sini yang kita angkat adalah tentang bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi interaksi antara rumah tangga dan bisnis. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, di sini ketika pemerintah menetapkan kebijakan subsidi untuk usaha kecil, sektor bisnis mendapatkan kemudahan dalam produksi, sehingga harga barang dapat lebih rendah. Hal ini menguntungkan sektor rumah tangga sebagai konsumen karena daya belinya lebih meningkat. Di sisi lain, ketika pemerintah menaikkan pajak konsumsi, rumah tangga harus membayar lebih mahal, yang bisa menurunkan permintaan terhadap barang dan berdampak pada pendapatan bisnis. Nah, dalam diskusi ini menunjukkan bahwa
kebijakan pemerintah dapat memicu reaksi berantai yang mempengaruhi keseimbangan antara konsumsi rumah tangga dan produksi bisnis. Sekian diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, tidak terasa perkuliahan pada pagi hari ini sudah hampir selesai. Sebagai penutup saya akan mengelaborasi perkuliahan kita pada pagi hari ini sekaligus menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Secara keseluruhan, jantung dari perekonomian atau sistem perekonomian hampir seluruh di negara dunia itu ada dua sektor, sektor bisnis dan sektor rumah tangga. Di antara sektor itu ada sektor pemerintah yang berguna untuk sebagai regulator atau pengatur agar kedua sektor itu berinteraksi dengan baik. Artinya pemerintah itu berperan dalam mengkondisikan agar bisnis itu lancar dalam memproduksi barang, juga berperan dalam agar rumah tangga itu lancar dalam mengkonsumsi barang. Ketiga sektor itu akan terus berinteraksi dan membentuk sistem perekonomian secara utuh. Untuk minggu depan, kita akan lanjutkan pertemuan kita pada analisis yang lebih kompleks, di mana kita akan mendiskusikan tentang sektor-sektor lain yang juga ikut berinteraksi dalam proses pembentukan sistem perekonomian ini. Nah, sebagai penutup, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti silahkan akses tugas itu di LMS-nya masing-masing di dalam mata kuliah saya, dan nanti instruksi pengerjaan, pengumpulan semuanya sudah ada di dalam LMS itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah perkuliahan kita sudah selesai pada pagi hari ini, dan saya harap kalian bisa memahami ini dan silahkan belajar lagi lebih dalam di rumah melalui sumber lain yang bisa kalian akses. Sekian perkuliahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.